Halo, selamat berjumpa kembali mahasiswa Sosiologi Organisasi Digital. Pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai strategi dalam organisasi. Strategi adalah satu pendekatan yang menyiapkan berbagai hal, yang menyiapkan berbagai teknik, yang menyiapkan berbagai cara, taktik, agar organisasi itu memiliki sebuah daya saing yang kuat untuk memenangi pertarungan atau untuk menghasilkan atau untuk mencapai suatu tujuan. Strategi bisa juga disebut sebagai sebuah permainan perencanaan atau perencanaan permainan yang meliputi bagaimana memperkuat posisi daya saing organisasi lainnya yang juga eksis. Dan berikutnya adalah strategi itu berkenaan dengan bagaimana kita memuaskan customers, para pelanggan, para pengguna, para orang-orang yang memanfaatkan jasa kita. Dan strategi itu meliputi permainan dalam bagaimana kita mencara sebuah target secara baik. Pada dasarnya, strategi itu bukan hanya urusan bisnis, manajemen, ekonomi, atau militer, tapi ini adalah konsep sosiologis. Seperti yang ditulis oleh Flickstone dan McAdams pada tahun 2012, strategi itu tidak bisa dilepaskan dari field atau ranah yang dia menuliskannya dalam konsep strategic action field. Ada 3 pertanyaan utama di dalam merumuskan sebuah strategi. Where are we now? Di mana kita saat ini? Dan yang kedua, kemana kita akan pergi? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencapainya. Di dalam strategi, hal yang penting adalah mempersiapkan sebuah misi dan tujuan. Jadi kita harus clear, misi kita itu apa, tujuan kita apa. Apa yang dimaksudkan dengan misi dari organisasi? Cerminan dari cara pandang yang jauh, cara pandang ke depan dari manajemen. Manajemen itu adalah pimpinan dari organisasi. Misalnya, tujuan atau misi. Misi kita punya sebuah lembaga pendidikan. Misinya tentu saja untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan anak didik. Misinya adalah agar anak didik kita tuh lulus dengan nilai baik. Agar anak didik kita itu, kalau lembaga pendidikan kita itu setingkat SMA, berarti harus bisa masuk di perguruan tinggi. Kalau lembaga pendidikan kita itu adalah setingkat universitas, berarti lembaga pendidikan kita itu misinya adalah agar lulusan kita tuh bisa cepat diterima di dunia kerja. Atau lulusan kita itu agar bisa melanjutkan kuliahnya di tingkatan yang lebih tinggi lagi dengan memiliki kualifikasi yang lebih baik. Tujuannya apa? 1, kita harus menghasilkan anak-anak yang kritis. 2, kita harus menghasilkan anak-anak yang penuh inovasi. 3, mereka harus rajin. Mereka harus menyelesaikan PR atau tugasnya. Yang 4, mereka harus memiliki hasil yang baik, dan seterusnya. Kemudian juga, agar itu bisa mendukung, tujuan kita adalah agar stakeholders lainnya bisa mendukung kegiatan kita. Misalnya, kita didukung oleh lingkungan, atau ada perusahaan atau lembaga pemerintah memberikan bantuan, memberikan fasilitasi. Misalnya dalam bentuk beasiswa, misalnya dalam bentuk kerjasama, dan seterusnya. Strategi itu meliputi apa saja? Yang pasti pertama adalah kita harus bisa memuaskan customers kita. Kalau lembaga pendidikan, customers utamanya adalah siswanya. Tapi ada customers yang lainnya juga. Misalnya adalah dari Kementerian Pendidikan. Dan kemudian bagaimana organisasi kita itu bisa tumbuh dan berkembang.
Kalau tadinya kita itu masih dalam mungkin ranking di dunia itu baru ranking 200 atau 300. Nah, sekarang harus ada kemajuannya. Dan kemudian juga berkembangnya apa? Kalau tadinya kita itu hanya baru dikenal di Indonesia, baru di level ASEAN, sekarang harus bisa berkembang di tingkat Asia yang lebih jauh. Artinya bisa mahasiswanya datang dari berbagai penjuru dunia. Jadi tumbuhnya tidak hanya berkaitan dengan uang saja, tumbuhnya berkenaan juga dengan hasil atau produktivitasnya. Perkembangan itu juga bisa dikaitkan juga dengan keinginan dari pihak-pihak dari eksternal juga untuk bergabung dengan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita merespon perkembangan yang ada. Perkembangan perubahan lingkungan, perkembangan perubahan dari market kondisi. Misalnya seperti ini, kita senantiasa hampir setiap 4 tahun, bahkan bisa lebih cepat, kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu berubah. Karena apa? Tuntutan dari lingkungan, tuntutan dari dunia kerja. Dunia kerja itu bisa dari private sector, bisa juga dari lembaga pemerintah, bisa juga dari NGO, bisa juga dari badan atau lembaga internasional. Kemudian bagaimana kita mengkapitalisasi, bagaimana kita menilai kemungkinan-kemungkinan baru yang akan muncul. Artinya apa? Oh, nantinya kalau kita lulusan dari Sosiologi UI, apakah itu di Kementerian Sosial, apakah itu di BKKBN, apakah itu di lembaga-lembaga donor, apakah itu juga mungkin di LSM atau di perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset. Bukan hanya itu. Sekarang kita sudah harus bisa melihat bahwa kebutuhannya ada di berbagai pihak. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibutuhkan. Di Kementerian Perindustrian dibutuhkan. Bagaimana sebuah industri itu ramah kepada human dan peduli terhadap kemanusiaan. Kemudian bagaimana sebuah industri atau pabrik itu peduli terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, tentu saja kita bisa lihat fungsi-fungsinya yang lain dan juga bagaimana kita mengelola keuangan. Uangnya kita pasti tidak semua selalu punya uang yang siap. Bagaimana kita mengatasinya, misalnya apa dengan pinjam sana, artinya kita mengalokasikan, merelokasikan anggarannya, atau ada yang bisa dikurangi, atau yang bisa dioptimalkan, dan segala macam. Apa yang dimaksud dengan strategic plan? Jadi, strategi itu harus dibuat sebuah rencana. Nah, perencanaan kita itu harus strategik. Perencanaan kita itu harus memiliki sebuah dampak jangka panjang. Perencanaan kita itu harus memiliki sebuah dampak yang besar. Jangan hanya perencanaan tapi hasilnya biasa-biasa saja. Atau hasilnya seperti sama dengan yang lalu-lalu saja. Itu bukan strategik. Kita punya sebuah perencanaan yang matang untuk masa depan dalam jangka panjang dan perencanaannya sekaligus dalam perjalanan itu memberikan dampak yang besar. Itu ada roadmap-nya, seperti apa petanya, pemetaannya, di mana atau kemana tujuan dari organisasi kita. Dan kita harus juga harus bisa merencanakan target dari organisasi kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Strategic plan itu terdiri dari mission statement. Jadi yang penting adalah mesti ada mission statement. Mission statement itu sebagai arahan, sebagai panduan bagi organisasi untuk melangkah. Dan yang penting adalah bagaimana langkah-langkah kita di dalam mencapai, dalam menghasilkan, dalam menggapai tujuan-tujuan yang tadi telah kita rumuskan. Implementasi strategi itu meliputi bagaimana kita bisa mencocokkan antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang telah kita rumuskan sebelumnya dan seberapa efektifnya strategi itu bisa dilaksanakan. Jangan merencanakan sebuah kegiatan. Nah, kita harus perhatikan bisa tidak dieksekusi secara baik.
kita harus bisa mempelajari lingkungan. Kalau sekarang dengan adanya kondisi COVID, tentu saja tujuannya kita, objektifnya kita itu harus direvisi. Tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan pergi ke daerah-daerah, tidak mungkin juga kita mengumpulkan pihak-pihak sebagaimana yang kita rencanakan. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah penyesuaian. Strategi itu bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kalau efisien, seberapa besarnya pengorbanan organisasi untuk mencapai tujuan. Kalau efektif, seberapa besarnya, seberapa banyaknya tujuan itu bisa kita capai. Misalnya, kalau tujuan kita untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan respon dari sebagian besar masyarakat dari 12 provinsi. Nah, 12 provinsi itu apa? Nah, kita kan juga lihat dari respon masyarakat berapa kota. Nah, itu yang kita lihat. Efektifnya itu seberapa banyak ya. Kalau hanya mungkin 9 provinsi akan beda. Yang kemudian dari 9 provinsi itu berapa kabupaten kota. Dan yang berikutnya adalah kita harus bisa menghasilkan atau memenuhi jadwal yang telah kita tentukan. Itu adalah implementasi. Nah, hal yang paling penting berkenaan dengan implementasi ini adalah keterkaitan, kesinambungan, kecocokan antara strategi organisasi dengan kemampuan organisasi. Jadi, kalau kita punya atau kemampuan kita itu terbatas, kita harus bisa menyesuaikan diri. Atau mungkin jika ada terjadi seperti kondisi sekarang, kita pun harus bisa melakukan adaptasi. Rewardnya, mekanisme penghargaannya seperti apa? Siapa saja yang bisa kita berikan penghargaan? Apakah itu berkenaan dengan struktur yang ada? Apakah itu berkenaan dengan SDM? Berkenaan dengan IT? Berkenaan dengan keuangan? Dan yang penting adalah bagaimana budaya organisasi. Nah, budaya organisasi apa yang bisa mendukung strategi kita? Evaluasi dari kinerja itu adalah bagian yang penting di dalam strategi. Karena kita tidak bisa lepaskan keberhasilan kita itu tanpa kita melakukan evaluasi. Tanpa ada evaluasi, tidak ada sebuah keberhasilan yang real, yang bisa diukur, yang bisa ditingkatkan atau bisa diperkuat di waktu-waktu yang akan datang. Dan tentu saja hal yang penting dari evaluasi, kita harus ada melakukan modify, harus ada melakukan penyesuaian strategi. Oke lah katakan, sekarang lagi ada musim La Nina. Berarti kalau La Nina itu akan mengganggu lingkungan kita, apakah itu banjir, apakah itu badai, itu berkenan akan mengganggu namanya rute atau jadwal penerbangan, termasuk kalau kita jalan darat juga sulit, kadang ada jalannya banjir dan seterusnya. Sehingga strategi pun harus dievaluasi ya.